Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia serta rahmat-Nya. Karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya itulah kita masih bisa menjalani aktivitas kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan juga semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Allah mengizinkan saya selaku ketua Departemen Dakwah Sekolah untuk melaksanakan salah satu program saya di bulan Ramadan ini, yaitu podcast Ramadan. Dan ini podcast Ramadan pertama, temanya persiapan menuju bulan Ramadan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, sehingga tidak terasa pula kita sudah mau berada di bulan Ramadan. Semoga Allah mengizinkan kita untuk bisa berada di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Amin, amin. Baik, pemateri kita sudah hadir di samping saya dengan Bapak Irfan Rahmat Firdaus SPDI. Beliau adalah salah satu guru PAI di sekolah ini dan juga selaku wakil kesiswaan di sekolah ini. Siap Pak? Buat itu. Siap. Siap. Kita langsung saja mulai ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya itu adalah kenapa sih dan apa istimewanya bulan Ramadan sehingga harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, utamanya nikmat iman wal Islam, sehat walafiat, sehingga di kesempatan kali ini masih bisa silaturahim ya, insyaallah lewat podcast Ramadan dari pengurus OSIS SMP Talizah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya hingga yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan Ramadan, tadi sempat ditanya seberapa istimewa sih bulan Ramadan sampai harus dipersiapkan begitu ya. Keistimewaan bulan Ramadan itu di beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak mention langsung ya, yang dimana diantaranya kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah, bulan mulia, bulan yang di dalamnya ada dua perintah rukun Islam, di mana di bulan yang lain tidak ada. Yang kita tahu bulan Ramadan itu mengandung perintah tentang puasa. Puasa Ramadan, puasa wajib selama 1 bulan full, bisa 29, bisa 30 hari, dan satu lagi perintah agama Islam yang merupakan salah satu rukun Islam juga adalah tentang zakat. Nah, jadi dari ini saja kita bisa tahu bahwa bulan Ramadan itu memang spesial dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu bulan dimana selain penuh rahmat, juga bulan yang ketika kita bertobat Allah ampuni. Nah, terus juga ada tentang pintu-pintu surga dibuka gitu. Nah, ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dibuka ini, kepentingan buat kita itu bahwa kita dibuka pendaftaran masuk surga. Karena belum bisa masuk surga. Kita tahu bahwa orang yang sudah meninggal pun di alam kubur itu belum masuk surga atau neraka. Semua prosesnya nanti baru terjadi ketika sudah hari kiamat gitu ya. Jadi bulan penuh rahmat, bulan diampuninya dosa-dosa, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan satu lagi setan-setan dibelenggu. Nah, ini beberapa keistimewaan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tentang seberapa istimewanya bulan Ramadan. Satu lagi, kenapa Ramadan menjadi istimewa? Karena Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Ya, ada juga
peristiwa yang sangat apa ya namanya ya, momentum buat kita umat Islam di salah satu malam dari malam Ramadan itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Begitu. Jadi dengan apa yang tadi disebutkan di awal, pantas kalau kita menyebut bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Begitu kurang lebih. Ya. Masya Allah ya, begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Jadi rugi kalau kita gak memaksimalkannya. Ya, betul. Jadi lalu gimana sih caranya supaya kita apa yang harus kita persiapkan Ya. menuju bulan Ramadan ini supaya kita di bulan Ramadan ini bisa mulus, lancar, sukses lah di bulan Ramadan ini. Apa aja itu Pak? Ya. Tentu kita sebagai umat Islam yang pertama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu harus bergembira. Ya, yang pertama harus ada di dalam hati kita itu adalah perasaan senang. Bulan Ramadan sudah semakin dekat. Kita mungkin tinggal hitungan hari lagi masuk bulan Ramadan. Harus dengan sambut rasa senang, gembira. Ada salah satu hadis ya, walaupun masih diperdebatkan tentang kesohihannya, tapi ini bisa cukup menjadi rujukan kita. Dikatakan bahwa barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan bebaskan jasadnya dari api neraka. Ya, ini tentu sebuah motivasi buat kita bahwa memang harus dengan perasaan gembira menyambut bulan Ramadan gitu. Akan sangat aneh kalau ada umat Islam yang dengan datangnya bulan Ramadan malah sedih, seolah-olah nggak mau gitu, kecewa. Apalagi kalau dikaitkan dengan tadi keistimewaan bulan Ramadan, dapat rahmat, dapat ampunan, di dalamnya banyak keberkahan-keberkahan lain, itu agak aneh. Jadi yang pertama bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, yang kedua luruskan niat. Luruskan niat bahwa bulan Ramadan nanti yang akan kita maksimalkan untuk beribadah di dalamnya itu semata-mata karena Allah. Karena banyak juga umat Islam yang memandang datangnya bulan Ramadan itu hanya untuk kebutuhan duniawi. Misalnya yang biasa berjualan di momentum Ramadan aja. Kita banyak kan lihat kadang-kadang yang tadinya nggak jualan jadi jualan. Gitu, jualan takjil, jualan apa segala macam. Itu tentu sangat boleh dan itu bagian dari keberkahan bulan Ramadan. Tapi jangan sampai disalah makna. Artikan bahwa bulan Ramadan itu disibukkan tentang urusan duniawinya dibandingkan amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan begitu. Yang ketiga yang bisa dilakukan tentu buat umat Islam yang di tahun kemarin masih punya hutang puasa, ya baik itu laki-laki mungkin karena sakit, mungkin karena bepergian dan lain sebagainya, dan belum sempat mengkodok, belum sempat mengganti. Apalagi yang terbuka peluang besar itu adalah yang akhwat ya. Mungkin pada saat bulan Ramadan kemarin masih punya hutang karena haid, karena halangan, itu juga harus segera dilunasi. Jangan sampai keduluan datang bulan Ramadan di tahun ini. Yang keempat yang bisa dilakukan tentu adalah dengan memperdalam ilmu agama. Kita dalam beribadah ini perlu dengan ilmu, gitu. Jangan sampai kita hanya melaksanakan ibadah seperti halnya puasa, seperti malam hari untuk tarawih, kemudian tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, itu kita kurang persiapan. Ya alangkah sayang kalau seandainya ibadah kita tidak diterima oleh Allah karena kitanya nggak tahu ilmunya gitu. Jadi ini juga nggak kalah penting bahwa kita harus mempersiapkan untuk menuju ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu dengan ilmu. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian tadi niat yang lurus untuk ibadah maksimal di dalamnya, melunasi hal-hal yang sifatnya belum selesai tentang puasa Ramadan di tahun kemarin, dan yang terakhir mempersiapkan ilmu begitu untuk ibadah yang akan kita lakukan. Jadi ada 4 poin harus Ya. dipersiapkan ya tadi dari Bapak Irfan. Lalu sekalian deh Ya. kunci sukses supaya kita bisa sukses di bulan Ramadan. Oke, sebenarnya kiat suksesnya itu dimulai dari cara kita memandang bulan Ramadan ya. Bagi orang yang memandang bulan Ramadan tadi dengan hati gembira,
menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah semacam lembaga training untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik pasca Ramadan, tentu akan mengusahakan semaksimal mungkin supaya dia nggak mau terlewat sedetik pun untuk ibadah di dalamnya. Begitu. Jadi sangat rugi kalau seandainya ada orang yang ketika bulan Ramadan tiba dan sampai nanti selesai Lebaran, pahala dia tidak nambah, dosa dia tidak berkurang. Gitu, itu sangat rugi. Sementara kita tahu dimanapun Muslim di dunia ini, ketika datang bulan Ramadan itu berlomba-lomba untuk menjadi diri yang lebih baik. Yang biasanya, mohon maaf, tidak pernah datang ke masjid untuk sholat, tiba-tiba sholat, gitu ya, karena motivasi bulan Ramadan itu. Yang tadinya waktu di bulan-bulan biasa jarang saum sunnah, akhirnya puasa, gitu, gara-gara bulan Ramadan. Yang tadinya nggak biasa infak, yang tadinya nggak biasa bangun malam. Ini kan istimewa, gitu. Jadi bulan Ramadan itu dimanai sebagai lembaga training umat Islam untuk menempa selama 30 hari menjadi pribadi yang lebih berkualitas setelah itu. Tentu kiat-kiat yang lain supaya Ramadan kita juga bisa berkualitas, diantaranya menjaga tentang pola makan, gitu ya. Bagaimana caranya makan kita di bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar memindahkan waktu makan. Yang biasanya makan pagi sarapan, siang makan siang, gitu ya. Kemudian petang untuk makan malam itu hanya memindahkan waktu makan tanpa ada semacam esensi kenapa makan itu juga harus diperhatikan, gitu. Jadi pola makan tetap harus dijaga, jangan sampai terlalu banyak dan juga jangan sampai nggak makan. Pola istirahat juga harus diperhatikan karena mungkin harus sudah mulai terbiasa untuk bangun lebih awal dan tidur juga lebih awal. Ya, sekiranya nggak ada aktivitas setelah sholat tarawih, bisa dilanjut mungkin dengan tilawah Al-Quran. Setelah itu disarankan untuk tidur. Karena sekitar sepertiga malam, pukul 3, setengah 4 itu harus sudah bangun untuk melaksanakan sahur, gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pola tadi sekaligus ya, pola istirahat juga tentang olahraga. Olahraga ini juga penting. Jangan mentang-mentang di bulan Ramadan kita akhirnya abai dengan kebutuhan fisik, gitu ya. Asupan fisik berupa olahraga yang teratur, tidak mesti harus yang mewah, tidak mesti harus yang berat-berat. Kita bisa lakukan dengan mungkin jogging, kita bisa lakukan dengan olahraga ringan di rumah. Itu juga hal yang menunjang tentang kiat keberhasilan kita dalam ibadah di bulan Ramadan, gitu. Ya, jadi itu kunci sukses saya. Baik, mungkin itu saja, luar biasa tadi ilmu yang disampaikan oleh Bapak Irfan, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin, karena amin, ya ilmu Rabbal yang alamin. disampaikan tapi nggak diamalin itu percuma, sia-sia. Ya. Dan juga semoga Allah mengizinkan untuk kita beribadah di bulan Ramadan nanti. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja ya Pak. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wa akhiru da'wakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.